Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memerintah di dalam hati saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita memasuki Minggu Trinitatis. Dengan topik minggu kita memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kita disapa firman Tuhan melalui kitab Nabi Yesaya pasal 61, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan
yang diberkati oleh Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita mengharapkan berita sukacita, mengharapkan kabar baik yang kita terima. Tidak seorang pun dari kita mengharapkan datangnya kabar buruk ataupun kabar duka cita. Tetapi semua kita mengharapkan ada berita sukacita, ada kabar bahagia, dan kabar yang menyenangkan. Tetapi saudara, kenyataan sekalipun kita mengharapkan yang demikian, ada saja berita-berita buruk yang sampai kepada kita. Sekalipun kita harapkan tadi berita sukacita, tetapi yang tanpa kita duga-duga, berita duka, kabar buruk mungkin sampai kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 61 ini merupakan bagian daripada kitab Trito Yesaya yang berisikan tentang nubuatan bangsa Israel setelah mereka keluar dari perbudakan. Di mana pada tahun 538 sebelum Masehi, pada saat Israel di dalam pembuangan, Raja Koreshi yang datang untuk melawan Babel pada saat itu menginginkan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Israel pulang ke kampung halaman mereka. Mereka diperkenankan keluar dari pembuangan itu dan supaya mereka membangun kembali bait Allah. Namun kepulangan mereka itu tidaklah secara keseluruhan, tidaklah bersama-sama, tetapi ada bergelombang demi gelombang. Dan mereka sebahagian disuruh dan sebahagian lagi masih di dalam ataupun di dalam pembuangan. Dan mereka diharapkan ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka akan meletakkan dasar-dasar pembangunan kembali bait suci yang telah hancur. Itulah yang diharapkan dengan kepulangan itu. Tetapi nyatanya pembangunan bait suci itu tidaklah mengalami kemajuan. Kenapa tidak ada mengalami kemajuan? Karena orang-orang yang pulang lebih memikirkan diri sendiri, lebih memikirkan rumah mereka, masa depan mereka, daripada prioritasnya untuk membangun bait suci yang sudah reruntuhan. Sedangkan orang-orang yang miskin yang ikut pulang pada saat itu, mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Tidak boleh ada yang mereka kerjakan dengan kemiskinan mereka. Maka bangunan bait suci itu tetap mangkrak
ataupun tetap sebagai reruntuhan. Di dalam situasi yang demikianlah muncul seorang yang disebut dengan hamba Tuhan, membawa kabar baik bagi mereka, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengumumkan di dalam keterpurukan bangsa itu, di dalam keadaan yang menyakitkan ataupun keadaan yang pahit, Nabi Yesaya mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Itulah yang diumumkan, disampaikan oleh seorang hamba Tuhan di dalam keterpurukan tersebut. Artinya dengan pernyataan itu Yesaya mau mengatakan, dia mau memberikan penguatan, semangat dan harapan bagi orang-orang yang terpuruk. Sepertinya Yesaya mengatakan, saya menguatkan kamu, dan saya menyampaikan tidak dengan asal-asal di dalam perkataan, tetapi Roh Tuhan ada di dalam diri saya. Artinya dia memberikan suatu kepastian yang tidak sedikit pun dia ganggu, bahwa dia dipenuhi oleh Roh Tuhan, bahwa Roh Tuhan ada pada dirinya. Yang mau disampaikan adalah bahwa seorang hamba Tuhan memberitahukan Tuhan sendiri akan mengubah kehidupan umatnya. Tuhan akan mengubah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang selama ini adalah kehidupan yang buruk akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Kalau selama ini mereka sepertinya merasakan seperti tidak manusiawi karena di dalam penjajahan ataupun pembuangan, tetapi Yesaya mengatakan Roh Tuhan ada padaku. Ini suatu pernyataan yang pasti bahwa kehidupanmu akan lebih manusiawi. Roh Tuhan ada padaku, bahwa tahun-tahun kehidupanmu yang selama ini kamu anggap buruk akan menjadi tahun rahmat Tuhan. Itulah hadirnya seorang Yesaya, hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, menyampaikan firman-Nya, menyampaikan semangat kepada orang-orang yang di dalam keterpurukan tersebut, supaya mereka lepas daripada keterpurukan tersebut. Dan tujuan kabar baik itu disampaikan supaya umat buangan itu
disebut menjadi pohon terbantin kebenaran dan sebagai tanaman Tuhan, supaya mereka menjadi pohon terbantin kebenaran. Pohon terbantin adalah pohon yang sangat besar di Timur Tengah dan akarnya sangatlah kuat. Akar yang kuat itu akan menunjang pertumbuhan pohon yang sangat besar tersebut, dan pohon terbantin itu boleh dapat bertahan, bertumbuh dengan bertahun-tahun, sekalipun di musim kekeringan dia tetap bertumbuh dengan baik. Itulah pohon terbantin, dan seperti itulah umat Tuhan itu yang menerima pembebasan daripada Tuhan. Mereka akan seperti pohon terbantin yang boleh bertumbuh dengan semakin besar, yang boleh bertumbuh dengan akar yang kokoh, yang tidak gampang digoncang oleh angin sekuat apapun. Dan mereka akan seperti pohon terbantin. Dari pohon terbantin itu akan menyebar kebahagiaan bagi ciptaan-ciptaan yang lain. Dan mereka juga disebut dengan tanaman Tuhan ataupun keagungan Tuhan. Itulah umat yang dipulihkan tersebut. Di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima menunjukkan umat Juda akan mengalami pemulihan, pembaruan dan kesejahteraan. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah runtuh tersebut. Mereka akan mendirikan kembali tempat yang dulu sunyi. Menjadi banyak orang yang datang ataupun menjadi kota yang ramai. Bahkan status mereka ini, yang selama ini mereka adalah sebagai budak, kini akan berubah menjadi tuan. Digambarkan orang-orang asing akan bekerja bagi mereka sebagai petani ataupun sebagai tukang kebun. Semuanya itu adalah karena Tuhan yang memulihkan. Semuanya itu karena karya-karya Tuhan. Maka mereka akan mengalami pembaharuan, revitalisasi ataupun restorasi, sehingga mereka menjadi bangsa yang pulih, bangsa yang indah. Dan di dalam ayat 6 sampai dengan ayat 9, mereka juga akan disebut sebagai imam Tuhan dan pelayan Allah. Dan mereka akan menikmati kekayaan-kekayaan bangsa. Yang dahulu mereka adalah sebagai budak bangsa, tetapi mereka sekarang akan menjadi tuan daripada bangsa-bangsa. Dan digambarkan di sana tadi, Tuhan akan memperhitungkan saat umatnya
dipermalukan sebagai buangan, sehingga Tuhan akan memberikan mereka warisan 2 kali lipat. Dan inilah rahmat anugerah Tuhan yang sangat mahal bagi umat tersebut. Itulah yang harus diberitakan oleh Nabi Yesaya. Itulah yang dikatakan tadi, tahun rahmat Tuhan telah ada bagi umat tersebut. Maka tidak boleh khawatir di dalam kehidupan mereka. Keterpurukan itu tidak boleh menjadi alat ataupun menjadi suatu momen bagi mereka untuk semakin apatis di dalam kehidupan ini. Keterpurukan mereka tidak menjadi suatu alat ataupun kesempatan untuk meniadakan, mempertanyakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba Tuhan yang dilantik untuk memberitakan kabar baik di dalam Yesaya 61 ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Kita tahu tentang ketika Yesus Kristus memasuki sinagoge di Nazaret, kepada Yesus itu diberikan kitab suci, yaitu kitab Yesaya untuk dibacanya. Yang dibaca oleh Yesus pada saat itu adalah nats, sebagaimana di dalam khotbah ini Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat 3. Inilah yang dibacakan oleh Yesus di sinagoge. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Dan di dalam ayat 21 Yesus katakan setelah dia membaca, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada saat ini genaplah itu nats 61 itu sewaktu kamu mendengarnya. Artinya apa? Artinya kesempurnaan, kepenuhan daripada nats itu adalah Yesuslah yang diurapi menjadi Mesias Allah. Dia sebagai Mesias Allah yang diurapi membawa Injil keselamatan bagi dunia ini. Dia datang ke dunia ini adalah sebagai seorang pembebas bagi orang-orang yang teraniaya. Membebaskan kita daripada dosa-dosa kita. Dia datang untuk mengangkat harkat dan martabat orang-orang yang miskin. Yang miskin dikasihi, yang buta dicelikkan, yang terpenjara dilepaskan. Semua pelayanan Yesus itu sebagaimana yang sudah dinubuatkan di dalam Nabi Yesaya. Dan puncak daripada dia yang diurapi adalah pengorbanan daripada Yesus disalib, yang memproklamirkan manusia yang berdosa telah berdamai dengan Allah. Dengan salib itu adalah rahmat dan anugerah Tuhan.
bahwa kita dibebaskan daripada dosa, dari maut dan kematian selama-lamanya. Dan dengan salib itu kita dipulihkan dari anak kegelapan kepada anak terang, menjadi pewaris di dalam kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, Roh Tuhan ada padaku, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesaya. Tugasnya adalah menyampaikan berita keselamatan. Kita juga sama seperti Yesaya, kita katakan Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada pada kita tanpa terkecuali. Kita seperti Yesaya menyampaikan, memproklamirkan keselamatan Tuhan bagi dunia ini. Orang yang diurapi ataupun Roh Tuhan yang ada di dalam dirinya, dia akan berkarya sebagaimana karya yang berkenan dengan Tuhan. Orang yang Roh Tuhan ada pada dirinya akan nyata di dalam perbuatan ataupun tindakan sehari-hari. Itulah orang yang Roh Tuhan ada pada dirinya. Bukan hanya merasa Roh Tuhan ada di dalam dirinya, tetapi aksi, sikap, perbuatan, bukan perbuatan yang Roh Tuhan di dalam dirinya. Tetapi tanda Roh Tuhan ada di dalam diri kita akan nyata melalui tindakan perbuatan, sebagaimana Yesaya di sini. Roh Tuhan ada padaku untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Ada banyak orang yang remuk hati karena masalah di dalam kehidupannya. Maka Roh Tuhan ada pada kita, hadir kita adalah hadir yang menguatkan, hadir yang memberikan semangat, hadir yang memberikan spirit supaya orang tidak di dalam keterpurukan mereka. Roh Tuhan ada padaku sehingga kita mampu memberitakan rahmat, tahun rahmat Tuhan telah tiba. Di mana orang Kristen berada, di situ harus ada sikap ataupun semangat yang baru. Di mana ada Kristen, di situ ada sukacita bersama. Di mana ada orang Kristen, di sana akan nyata kehidupan yang saling peduli, saling mengasihi. Itu tanda daripada Roh Tuhan ada pada diri kita. Roh Tuhan ada pada diri kita. Dengan Roh Tuhan kita akan menjadi pembawa harapan bagi orang yang putus asa. Kita membawa harapan bagi orang-orang yang patah semangat. Kita akan hadir, kita menjadi orang yang membawa harapan bagi orang-orang yang pesimis, supaya orang yang optimis. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak saja orang yang apatis di dalam kehidupan. Tetapi hadir kita sebagai tanda orang yang dipenuhi, diurapi oleh Tuhan. Hadir kita, hadir yang menguatkan, hadir yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, kita berdoa.